Slide. Ya, terima kasih. Kita lihat kembali, segera mengingatkan bahwa anatomi appendix atau lengkapnya adalah appendix vermiformis. Kalau sejawat lihat bahwa appendix itu selalu menempel pada cecum dan dia berdekatan dengan iliosacral junction, ya. Dan kalau kita lihat bahwa posisi pangkal appendix, jadi pangkal appendix itu selalu berada di pertemuan tiga tenia. Di dalam usus besar itu cecum ada, kalau sejawat lihat garis yang di tengah tumbal ini itu namanya tenia coli, ada tiga tenia, pertemuan tiga tenia tersebut itu adalah pangkal appendix. Jadi itu merupakan marker untuk pangkal appendix. Sedangkan tip appendix atau ujungnya itu bisa bervariasi terhadap individu, ya. Yang paling sering adalah posisi retrosecral, artinya dia bersembunyi di belakang posterior dari cecum, itu paling sering. Kedua tersering ada posisi pelvic. Nah, dengan posisi yang sering seperti ini, sehingga nanti pertama hubungannya dengan lokasi nyeri. Jadi paling sering lokasi nyeri di daerah backbone point. Yang kedua sering adalah lebih ke arah di bawahnya lagi ke arah pelvis. Itu juga nanti anatomi juga akan menjelaskan bahwa peran ultrasound pada penegakan diagnosis appendicitis. Ini tolong diingat, sementara diperhatikan lokasi retrosecral dan lokasi tip-tip appendik lainnya. Slide. Patofisiologinya berbagai macam ya penyebab appendicitis, tapi intinya adalah obstruksi atau penyumbatan. Penyumbatan pada appendix ini umumnya terjadi bisa di intralumen ya atau di dalam lumen tersebut. Penyebabnya paling sering adalah fekalit atau feses yang keras, kemudian cacing. Kalau di negara tropis atau negara seperti kita ini banyak sekali cacing ditemukan menyumbat di dalam appendix. Kemudian biji-bijian ya bisa juga ya. Kemudian yang paling jarang itu tumor. Sedangkan ekstralumen penyebabnya adalah kemungkinan appendiknya tertekuk, kinking ya, atau adanya periappendicular lymphadenopathy atau periappendicular lymphadenitis. Jadi sering terjadi pada anak-anak pasca ISPA ya, infeksi saluran napas akut infeksi saluran napas atas, kemudian mengalami lymphadenopathy di sekitar appendix, dia menekan appendixnya sehingga gejalanya mirip dengan appendicitis, dan kalau berkelanjutan juga akan menyebabkan appendicitis akut. Slide. Nah, ini kita lihat ya pada potongan melintang appendicitis, di mana kita lihat bahwa yang paling atas itu terjadi obstruksi akibat fekalit ya di pangkal. Kemudian dia meradang, mengalami inflamasi, dan kalau selanjutnya sebelah kanan itu mengalami perforasi atau rupture dari appendicitis tersebut. Oleh karena patofisiologi atau etiologinya adalah obstruksi, sehingga ketika kita sudah mendapatkan diagnosis appendicitis, terapi utamanya adalah tetap pembedahan. Pemberian antiinflamasi, antibiotik dan lain sebagainya itu hanya mengurangi akibat dari obstruksi tersebut, peradangannya ya. Nah, ini yang perlu dijelaskan sama pasien, jadi sehingga oke, dia bisa sembuh tapi dalam tanda kutip, dan kemudian menjadi kronis. Jadi sekali dia tersumbat, dia akan terus tersumbat dan selalu akan mengulang-ulang. Yang itu yang kita lazim kita sebut appendicitis kronis. Slide. Tanda gejalanya bermacam-macam ya. Untuk habis itu tahu pada anak-anak. Kalau untuk yang khas, tentunya seperti biasa kita nyari perut kanan bawah ya. Tentunya sebelumnya didahului dengan rasa nggak nyaman karena di daerah ulu hati antara ulu hati dengan pusat ya, dengan umbilikus. Karena memang kan cecum bagian appendix bagian dari cecum yang asalnya secara embriologi berasal dari midgut, sehingga kalau kita bagi organ usus kita itu dari foregut, midgut dan hindgut. Semua organ yang berasal dari
foregut itu nyeri somasinya akan berasal dari atau muncul di abdomen atas, ya, abdomen atas. Kalau midgut di abdomen tengah, hindgut di abdomen bawah. Dan begitupun dengan appendicitis, awalnya dia akan mengalami rasa tak nyaman di abdomen sekitar antara umbilicus dengan ulu hati, ya. Beberapa jam kemudian, dari beberapa literatur menyampaikan 4 sampai 6 jam akan beralih nyerinya dan menetap di kanan bawah, perut kanan bawah, ya. Yang dimaksud nyeri pada awal appendicitis adalah nyeri di McBurney's point. Jadi pasien biasanya bisa mengidentifikasi satu titik yang paling nyeri. Itu masih kita sebut appendicitis akut, ya. Pemeriksaannya atau prasatnya banyak sekali. Schwarz sign, Rovsing sign, obturator sign. Nah, ini tidak semua sign bisa positif karena semua tergantung ya tadi, balik lagi ke anatomi tadi, lokasi tip appendixnya di mana, ya. Kalau Schwarz sign dia akan positif atau akan jelas sekali kalau dia posisinya retrosekal, dan ini paling sering kita temukan karena kita melakukan kontraksi musculus iliopsoas. Musculus iliopsoas persis di belakang sekum, begitu dikontraksikan dan dia peritoneum posteriornya menyentuh appendix dan itu nyeri. Sehingga kalau appendixnya bukan retrosekal, kita nggak akan temukan Schwarz sign. Sementara kalau Rovsing sign ini berdasarkan tekanan di dalam intralumen dari kolon. Jadi kita menekan kolon descendens, ya, kita memberikan tekanan lebih dan tekanan tersebut akan ngalir membalik ke kolon transversum dan ke kolon ascendens, selanjutnya ke sekum, dan itu menyebabkan nyeri. Jadi kalau ditekan di kiri, sakitnya di kanan. Sementara obturator sign hampir sama mekanisme dengan Schwarz sign, dia akan menegakkan musculus obturatorius, ya, sehingga ini biasanya pada pasien-pasien dengan letak appendix yang intrapelvis. Dan banyak lagi sign-sign lainnya, silahkan. Dan apabila nyeri tersebut lebih dari satu titik, jadi kalau ke abdomen itu kita bagi 4 kuadran, kuadran kanan atas, kiri atas, kanan bawah, dan kiri bawah, bagi 4 sederhana. Kalau nyerinya sudah menjadi satu kuadran, bukan lagi titik, itu kita patut curiga secara klinis pasiennya mengalami perforasi. Apalagi kalau nyerinya melebihi dari satu kuadran, ya. Slide. Pemeriksaan penunjang kita lakukan yang mulai paling sederhana, pemeriksaan darah rutin, ya. Biasanya kita temukan leukositosis, peningkatan dari sel darah putih atau leukosit. Biasanya pada appendicitis akut itu kita sebutnya slightly leukositosis. Jadi cuma sedikit aja peningkatannya. Normalnya tidak lebih dari 10.000 leukosit kita. Nah, biasanya kalau pada appendicitis akut itu paling 10.500, kemudian 11.000, ya. Kalau 12 lebih dari 12.000, kalau 12.000 saja kita patut curiga sudah terjadi perforasi, walaupun microperforasi, mungkin gangrenous, ya. Tapi kalau leukositnya sudah lebih dari 12.000, ini hampir bisa dipastikan telah mengalami perforasi. Tapi tentu saja pemeriksaan darah ini sekali lagi adalah pemeriksaan penunjang. Tetap physical exam, pemeriksaan fisik mulai dari anamnesis dan pemeriksaan itu memegang peran utama, ya. Hati-hati pada anak-anak karena bentuk appendix yang berbeda dengan dewasa. Dia akan dalam 24 jam apabila tidak terdiagnosis dan tidak tertangani dengan baik, pada anak-anak lebih cepat mengalami perforasi dengan gejala yang sangat sulit kita temukan, tidak khas seperti dewasa. Kalau orang dewasa 2 kali 24 jam tidak tertangani perforasi, rata-rata seperti itu. Terus gimana dengan pemeriksaan penunjang lainnya? Imaging. Yang paling sering dilakukan oleh para dokter
di dokter jaga maupun dokter bedah, itulah abdominal ultrasound, USG abdomen. Kembali lagi saya ingatkan tadi, maka oleh karena itu saya sampaikan bahwa tolong anatominya. Ultrasound atau ultrasonografi itu musuhnya adalah utamanya adalah udara. Sehingga akan sulit sekali kita melakukan pemeriksaan ultrasound kalau ada udara. Bagian usus besar atau kolon yang paling banyak udaranya adalah cecum, di mana appendix menempel pada cecum, sehingga cukup sulit kita menemukan appendix yang sedang meradang atau mengalami inflamasi pada ultrasound, kecuali letak appendixnya adalah antecekal, jadi di depan cecum. Kalau di belakang cecum itu hampir bisa dipastikan sulit karena dia terhalang dengan udara. Nah, selain itu kalau dia letak pelvis, antecekal, akan lebih mudah melihatnya. Biasanya justru abdominal ultrasound ini untuk menyingkirkan diagnosa banding dari appendix akut. Misalnya infeksi saluran kencing, kemudian batu saluran kencing, kemudian kista ovarium. Itu untuk menyingkirkan. Kalau saya lebih sering menjelaskan kepada pasien, ultrasound ini diutamakan atau tujuannya adalah mencari kelainan lain yang gejalanya mirip dengan radang usus buntu. Kenapa seperti itu? Karena kalau buat orang awam ini pemeriksaan penunjang ini jadi patokan utama. Ketika di dalam ekspertise disebutkan bahwa non-visualized appendix atau appendixnya tidak terdeteksi, mereka langsung bilang bahwa ini bukan usus buntu, begitu. Makanya terlebih dahulu kita jelaskan kepada pasien tujuan pemeriksaan USG abdomen. Pemeriksaan berikutnya yang paling sederhana lagi adalah ronsen polos abdomen, ya, ronsen polos abdomen. Oh, bisa nggak ronsen polos abdomen untuk melakukan diagnosis appendix? Oh, bisa, sangat bisa, karena proses peradangan inflamasi dari appendix akan menyebabkan segmental ileus dari cecum. Nah, segmental ileus ini yang terlihat bahwa dalam pemeriksaan ronsen abdomen polos terjadi distensi dari cecum. Jadi diameter cecum yang tidak normal mengalami distensi. Di situ ikut penunjang dianggap terjadi adanya inflamasi di sekitar cecum. Tentunya kalau kita kaitkan dengan inflamasi appendix, ya appendicitis. Yang berikutnya appendikogram. Appendikogram memang termasuk gold standar dari penegakan diagnosis appendicitis. Ya, ini boleh nggak kita appendikogram? Boleh, asal ininya kontrasnya yang water soluble, ya, yang larut dalam air, ya. Boleh. Kemudian sering digunakannya justru pada appendix kronis. Nah, hati-hati dalam membaca appendikogram. Sekali lagi, dengan pengetahuan kita tentang posisi appendix, di mana sebagian besar lokasi appendixnya adalah retrosekal. Artinya cecum terhalang, appendix terhalang oleh cecum. Ketika cecumnya terisi kontras, maka apabila appendix yang berlokasi di belakang cecum, dia akan terhalang. Oleh karena itu dokter radiolog akan sebut bukannya non-filling. Jadi bukannya tidak terisi appendixnya tidak terisi kontras, itu kurang tepat istilahnya. Appendix tidak, karena belum tentu dia mungkin terisi tapi dia terhalang, ya. Sehingga istilah yang paling tepat adalah non-visualized. Jadi appendix tidak tervisualisasi, itu akan lebih tepat, ya. Tervisualisasi karena apa? Ya bisa karena memang terhalang dengan cecum atau memang karena obstruksi. Jadi kontras tidak dapat mengisi cecum, tidak dapat mengisi appendix karena terhalang oleh obstruksi tersebut. Jadi tolong interpretasinya agak hati-hati, terutama untuk dibaca orang awam. Yang lebih tinggi dari appendikogram tentunya ya abdominal CT scan. Nah, ini tanpa kontras pun mau posisi appendix di mana, ini jelas terlihat, ya, diameternya segala macam bisa terpotong melintang. Ya, enak sekali, ya, untuk penegakan diagnosis. Slide.
Admin, kita tolong slide. Mundur. Jangan klik kecepatan. Oke. Mundur lagi. Oke, maju satu klik ya. Kita mulai dengan tindakannya ya untuk appendektomi. Saya tulis ada dua istilah nih, appendektomi, karena banyak juga kita lihat literatur appendisektomi. Biasanya appendisektomi ini kita temukan pada literatur British ya, Inggris, mereka menyebutnya appendisektomi. Kalau American dan pada umumnya menyebutnya adalah appendektomi. Operasi appendektomi dengan insisi konvensional macam-macam. Jadi kalau sejawat pernah lihat, oh kok isinya ada yang malang melintang, ada yang lurus, ada yang begini, semuanya benar, ya. Karena yang kalau Anda melihat persis melintang, kalau sebenarnya kita tarik titik McBurney itu adalah kita tarik dari umbilicus ke spina iliaca anterior superior, sias, ya, kanan. Kita tarik garis lurus, kemudian kita bagi 3 bagian. Nah, satu bagian pertama, jadi batas antara bagian lateral dengan medial itu adalah titik McBurney. Dari titik McBurney itulah kita melakukan insisi. Jadi yang klasik kita sebut McBurney incision, ya. Kemudian ada lagi modified, sebut line, lance, ada kita sebut Van den Stijl, macam-macam, Rutherford. Ya, tergantung suka-sukanya pasien ya, dan juga memperhatikan masalah kosmetik. Slide. Oke, ini scar post appendektomi yang termasuk paling bagus ya untuk appendicitis yang non perforated dan belum terjadi peritonitis ya umum. Kita bisa bagus sayatannya ya, dan sayatan ini pun tergantung dari tebalnya dinding perut. Semakin tebal dinding perutnya, tentu kita akan sulit melakukan sayatan yang kecil atau pendek ya. Tentu semakin gemuk pasiennya, sayatannya juga akan semakin besar. Slide. Nah, ini kalau kita sudah perforasi, walaupun kita sayatan tetap sayatan McBurney, umumnya untuk amannya dokter bedah tidak melakukan penjahitan subkutikuler, tapi melakukan penjahitan biasa ya. Biasanya penjahitan biasa untuk menghindari eksudat atau transudat yang terperangkap di bawah kulit atau di bawah fascia, sehingga kita masih ada drainasenya. Ya akibatnya ya tampilannya tentu pasca operasi scarnya kurang baik. Slide. Kalau sudah perforasi, apalagi ya. Kalau perforasi, apalagi udah peritonitis umum, tentunya kita melakukan sayatannya di linea mediana ya. Linea mediana dari perut ya, di sisi mediana. Bisa infraumbilikal, bisa kita extend sampai ke supraumbilikal ya. Dan bekasnya ya begini, umumnya hampir karena luka kotor atau jenis operasi kotor ya, itu kita tidak diperkenankan atau sangat tidak bijaksana kalau kita melakukan penjahitan yang subkutikular. Slide. Oke, terus laparoskopik appendektomi. Bedanya di mana ya? Bedanya kita melakukan insisinya itu hanya lubang aja, standar 3 lubang ya. 3 lubang yang kita buat sayatan dengan 3 trokard masuk. Kalau Anda lihat sama-sama di sebelah kanan itu adalah alatnya ya, forcepsnya yang sedang melakukan pembebasan appendix segala macam. Nah, di sini bedanya. Jadi bedanya bukan cuma besar insisi. Ada beberapa surgeon yang bilang, ya termasuk ya adalah bilang, oh ngapain appendektomi gitu ya, saya bisa buat sayatan appendektomi hampir sama sayatannya dengan sayatan laparoskopi. Oh iya, pada pasien apa dulu? Pada pasien kurus ya laki-laki gitu. Kalau perempuan harus kurus banget gitu. Itu satu. Yang kedua, prinsip utama
semakin besar kita membuka peritoneum, resiko adesi semakin besar, resiko perengketan semakin besar. Itu prinsip utama satu. Prinsip utama kedua, semakin kita melakukan banyak manipulasi terhadap usus dan di dalamnya, manipulasi itu berupa apa? Ususnya kita pegang-pegang, ya segala macam, juga akan meningkatkan terjadinya adesi. Pada operasi konvensional appendektomi, sekecil apapun, kita tetap mau tidak mau, kita harus megang sekum. Sekumnya harus kita pegang dengan kasar. Ya. Terus appendixnya harus kita pegang. Lumayan cukup lama, tergantung mudah apa enggaknya ya. Kita pegang, kita masukkan kasa untuk menyingkirkan usus segala macam. Tapi itu tidak kita kerjakan pada operasi laparoskopi. Kita nggak ada megang-megang. Ya, kita pegang alat yang tidak merangsang adesi, geser-geser, dan kita hanya mengambil seperlunya saja. Slide. Nah, ini tampilannya pasca appendektomi laparoskopik. Kalau sejawat ada 3 titik ya, titik utama yang pasti itu adalah di umbilikus, persis di umbilikus, ada yang insisinya lurus ke arah bawah, di median ada yang seperti bulan sabit ya, mengikuti lengkung pusat. Kemudian trokar kedua dan ketiga tergantung kebutuhan di mana. Kalau Anda lihat pada pasien ini, trokar kedua dan ketiga ini, keduanya di bawah, di atas pubis, yang berikutnya adalah di sebelah kiri malah, itu dia sebenarnya menghindari. Ini operasi sebenarnya operasi appendix, tapi sengaja saya tayangkan. Ini sebetulnya adalah pasien yang dioperasi dengan adesiolisis. Kalau Anda lihat di sebelah kiri ada scar appendektomi, di sebelah kanan pasien ada scar appendektomi. Jadi kita melakukan adesiolisis atau bebaskan perlengketan. Intinya sih sama aja. Kalau mau operasi appendix juga bisa masukkan trokarnya posisi di situ. Saya hanya menyampaikan posisi trokar kedua dan ketiga. Dan kalau seandainya ibu ini menggunakan underwear, boleh dibilang nggak kelihatan sayatannya sama sekali, kecuali yang di umbilikus. Dan di umbilikus kalau kita buat sayatannya searah linea mediana atau midline dari abdomen, hampir bekasnya tidak kelihatan. Slide. Oh, ulangi, balik. Nah, dan insisi laparoskopik appendektomi ini masuknya trokar, bekasnya nggak pengaruh mau dia perforasi ke, mau akut ya begini-begini juga. Kalau pasang drain bisa pasang drain. Pasang drain dari mana? Dari lubang bekas trokar tadi kita masukin. Jadi tidak menambah lagi lubang. Jadi mau appendix akut, kronis, perforasi sama, hanya 3 lubang saja. Kemudian berkembang lagi, ada yang mengembangkan lagi menjadi 2 port. Jadi 2 lubang. Ada studinya segala macam ya, bermacam-macam. Dan sekarang juga di Indonesia terutama, di negara lain sudah banyak kita kerjakan. Termasuk yang akan kita kembangkan di Jambi adalah slide. Ini kita sebut SILS, Single Incision Laparoscopic Surgery. Jadi lubangnya cuma 1. Di mana? Di umbilikus. Cuman lebih besar aja dikit deh. Masuk ininya trokarnya ya, kemudian alat namanya handpiece-nya juga baru masuk. Handpiece-nya agak berbeda karena dia bisa belok-belok, bisa bengkok. Ya kalau bahasa kitanya itu Salome lah, 1 lubang rame-rame. Jadi cuma 1 lubang tapi alatnya 3 bisa masuk. Itu SILS. Sudah banyak dikerjakan di Indonesia, sudah banyak, terutama di kota besar. Dan bukan cuma di kota besar, teman saya di Siloam Bangka sudah kerjakan juga, seorang general surgeon. Di Sulam Jambi on proses pengajuan. Ya Dr. Febri, sampaikan juga untuk kembangin ini. My God. Slide. Nah ini realnya, ya. Jadi 1 lubang dipakai untuk 3 handpiece, 3 trocar bisa masuk, ya. Seperti ini kelihatannya serem ya, sama aja. Nah kita lihat pasca operasi, lihat incision scar-nya. Slide.
wah cuma gini doang. Nah, jadi nanti kalau di Siloam Jambi udah kita bisa pakai ini, artis-artis nggak perlu operasi lagi di Jakarta, ke Jambi aja gitu Dokter Febri. Nggak ada bekasnya sama sekali. Itu aja untuk sekian slide. Mudah-mudahan kita bisa bermanfaat dan kita bisa diskusi sama-sama. Terima kasih, saya kembalikan ke Dokter Febri. Selamat Terima siang. kasih Dr. Deden Susahena, spesialis bedah, sangat menarik sekali, dan update-update terbaru terkait laparoskopi appendektomi, salah satunya bahasa gaulnya sih Salome ya dok, tapi kita sebut SILS, single incision laparoscopic surgery ya dok. Wah keren dokter, mudah-mudahan Siloam Jambi bisa menyusul Siloam Bangka ya dok, segera. Dan pasien dokter juga bisa selain mendapatkan manfaat terapeutik dari appendicitisnya, juga mendapatkan efek dari estetikanya ya dok ya. Mudah-mudahan dokter. Amin, amin, amin. Amin, amin. Izin dokter, kita masuk ke sesi tanya jawab ya dokter Deden. Iya. Ini ada pertanyaan dari dokter Reni Yusrani. Dokter Reni bertanya, jika pasien datang dengan kolik abdomen, curiga APP, namun pasien sangat kesakitan dok. Wah ini memang dilemanya dok. Dengan fase 8, diberikan analgetik supos, lalu nyerinya sudah tidak spesifik ke arah APP. Lalu yang kedua, apakah jika anamnesisnya mengarah ke APP, tetap wajib dilakukan USG atau foto polos abdomen? Terima kasih dok. Menyambung lagi dok, pertanyaan satu lagi dari dokter Reni. Jika sudah appendektomi, apakah bisa rekuren dok? Silakan dokter. Oke, terima kasih dokter Deden. Dokter siapa tadi namanya dokter? Dokter Reni, dokter Deden, izin dokter Reni. Ya. Nah, jadi pertama untuk menegakkan diagnosis ya, kita kembali ke awal ya. Untuk menegakkan diagnosis secara umum, anamnesis itu memegang peran penting, sehingga physical diagnosis yang kita sebut physical diagnosis itu adalah mulai dari anamnesis dan bedah fisik itu disebutkan di literatur itu mencapai akurasi 80%, sehingga 20% itu adalah penunjang, baik itu laboratorium maupun imaging. Itu dulu kita pegang, oke? Sehingga sering kejadian gini, udah bener nih anamnesisnya udah jelas, sekarang appendicitis, kemudian periksa fisiknya jelas ke arah sana. Begitu keluar laboratorium ya, leukositnya di bawah 10.000, jadi mundur. Ya, pendik bukan ya? Loh kok jadi mundur? Gitu. Itu kan penunjang. Gitu kan. Jadi gunakanlah DD. Pakai DD. Jadi ya, periksa lagi urin mungkin kan yang mulai dari sederhana dulu. Terus kalau udah tegak diagnosisnya, boleh nggak kita kasih analgetik? Boleh nggak kita kasih antibiotik? Ya, gitu kan pertanyaan kurang lebih. Kalau nggak salah dokter Febri ya. Atau kita nunggu dulu dikonsulkan dokter bedahnya baru kita kasih. Intinya dalam memberikan sesuatu terhadap pasien itu adalah yang penting adalah bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Oleh karena itu saran saya, buatlah DD sebanyak-banyaknya, sehingga kalau meleset berarti ada yang di antara situ yang masuk gitu loh. Karena banyak sekali DD appendix ini. Nggak apa-apa. Yang penting itu bukan hasil akhir tapi proses. Ya. Kalau prosesnya benar, hasilnya belum tentu. Nah, belum tentu karena bisa banyak sekali biasnya ya. Yang menyerupai juga banyak. Terus boleh nggak kita kasih itu? Boleh. Saya bilang boleh, dengan catatan pasien ikut dilibatkan pengertiannya. Jadi kalau saya sering bilang sama pasien, nanti akan saya berikan anti nyeri dan antibiotik begitu. Tapi itu bukan berarti sembuh. Jadi appendicitis akut, appendicitis kan obatnya terapi utamanya operasi, ya kan? Setelah kita jelaskan bahwa yang bersangkutan mengalami appendicitis, kemudian kemungkinan perlu operasi, terinform dengan baik, ya kan? Terus kemudian kita kasih sebelum inform consent kita kasih inform choice. Kalau di terapi aja gimana kemungkinannya, ya kan? Kalau dioperasi gimana? Ya, kalau dia menolak operasi gimana? Kemudian pada saat kita memberikan obat kita sampaikan bahwa nyerinya akan berkurang, tapi bukan berarti sembuh.
saya jamin deh kalau benar-benar appendix akut, walaupun Anda kasih analgetik, antibiotik, ditekan pasti sakit. Kalau pasif dia nggak sakit, dia hilang sakitnya. Tapi begitu ditekan pasti sakit. Kalau ditekan nggak sakit lagi, itu bukan appendix. Itu bukan appendicitis. Gitu ya. Karena appendicitis tidak akan hilang dengan one shot antibiotik begitu aja begitu. Dan seperti simsalabim nggak mungkin gitu. Itu butuh proses. Ya. Untuk jadi kronis dia butuh proses. Itu terjawab mungkin pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, setelah tegak masih perlu nggak kita perlu pemeriksaan penunjang yang tergantung Anda gitu ya. Kalau pemeriksaan ini kan kita bebas melakukan pemeriksaan apa saja sepanjang itu bisa dipertanggungjawabkan dan reasonnya ada gitu loh. Yang masalah tuh kita melakukan pemeriksaan tapi kita nggak tahu alasannya untuk apa gitu kan. Sepanjang itu kita tahu untuk apa, silahkan. Saya sendiri masih suka melakukan, bukan masih lah, tetap ya kita ada namanya unsur sosial ya yang kita perlu pertimbangkan ya. Kalau saya sih nggak mau terlalu arogan ya. Wah ini klinis appendicitis akut nih, nggak perlu bisa lain-lain operasi gitu. Nggak gitu. Masyarakat awam kita nggak seperti itu. Bukan berarti kita juga mengikuti pola pikir masyarakat awam bahwa wah pemeriksaan lebih canggih. Kita nggak apa-apa, USG aja yang non invasif aja, USG. Biar pasien juga merasa lebih yakin. Nah tapi sekali lagi dijelaskan USG itu tujuannya apa. Nah, sehingga nanti kalau kita memang sudah menegakkan diagnosis appendicitis, USG-nya ketemu apa-apa, ya tetap appendicitis gitu loh. Terus kalau kita udah bilang ada DD, kemungkinan batu segala macam, begitu ada batu di USG, kita juga nggak boleh banci. Wah nih Bu, usus buntu dan batu gitu. Enggak lah gitu. Atau kita bilang ini kemungkinan usus buntu atau kista ovarium yang terpuntir gitu ya. Begitu USG, ada kista, ketemu lagi kista ovarium. Terus kita bilang ini usus buntu dan kista terpuntir. Aduh, Tuhan jarang sekali menciptakan dua penyakit yang sama ya. Kita harus memilih, kita harus berani, nggak boleh kita tuh main di tengah-tengah. Begitu ada kista ditemukan, apalagi posisi jelas terpuntir, kita bilang ini bukan appendicitis, ini kista ovarium terpuntir. Itu. Kemudian yang tiga pertanyaannya, oh bisa recurrent nggak gitu ya? Recurrent dok ya. Oh enggak. Alhamdulillah memang usus buntu atau appendix vermiculus ini belum pernah saya temukan ada dua ya, atau bercabang. Yang ada dia situs inversus, ada di kiri, ada pernah gitu loh. Di kiri. Ya, jadi situs inversus. Saya waktu residence atau sekolah bedah saya pernah dapat situs inversus. Pasiennya dari perut kiri bawah ternyata appendicitis. Ketahuannya intraoperatif. Jadi nggak akan mungkin jadi lagi kecuali pada saat operasi si surgeonnya motong appendixnya tidak dipangkal. Jadi appendektominya tidak dipangkal. Mungkin karena sulit, lengket segala macam, motong appendixnya di tengah. Jadi kan masih ada tuh cup atau saluran appendixnya masih ada kan lumennya. Nah bisa jadi lagi bisa. Pernah nggak? Pernah. Saya pernah temukan waktu di Bandung. Pasien beberapa tahun lalu operasi appendektomi, kemudian dari perut kanan bawah sama dokter jaganya langsung dikonsul oleh SPOG, sama SPOG-nya juga langsung dibuka, ternyata appendicitis dari punktum appendik yang terlalu panjang. Gitu loh. Ya, mungkin dulunya susah ya membebaskan appendiknya. Bisa tuh, tapi kalau istilah recurrent yang sesungguhnya berarti kan kambuh lagi gitu loh. Ya seharusnya nggak boleh dan nggak ada gitu loh. Itu aja, terima kasih. Baik Dokter Deden, sangat memberikan pencerahan terkait pertanyaan dari Dokter Reni. Memang Bapak Ibu Dokter, apapun yang kita lakukan, kita periksakan harus ada pertanggungjawabannya. Itu pesan dari Dokter Deden. Sehingga jangan lupa melakukan analisis dan pemeriksaan fisik sebagai langkah menegakkan DD. Baik dokter, lanjut ke pertanyaan kedua. Ada pertanyaan dari Kelik Wagianto. Dr. Kelik bertanya tentang appendicitis dengan masa periapendikular, sebaiknya langsung operasi atau ditenangkan dengan medikamentosa dulu dok? Silakan Dr. Deden. Oke, terima kasih. Tapi ada pertanyaan yang kelewat tuh, Dr. Febri. Di atasnya ada pertanyaan sebelumnya dari Pak Dok, dari. Oh iya izin dok, skip gitu ya. Ya.
Oh ya ada dok. Mungkin setelah ini ya dok, setelah ini kita Ya, bacakan oke. dok. Ya, dok. Oke. Jadi kalau ada masa periapendikuler, uh, masa apendikuler ini atau dalam literatur disebut appendiceal mesh ya. Appendiceal mesh ini bisa berupa appendicular infiltrat. Artinya memang kalau proses terjadinya begitu terjadi inflamasi pada appendik, si omentum akan nangkep tuh appendik dalam usaha pertahanan tubuh, ditangkap appendiknya. Itulah kita sebut appendicular mesh, teraba seperti massa kita pegangnya, kecuali dia kesakitan sekali. Tapi kalau diminta santai, kemudian diminta dengkulnya ditekuk ya supaya rileks otot abdomennya, kita bisa kita biasanya lakukan USG. USG ini juga syukur-syukur USG-nya bisa mengenali itu massa, mesh, atau abses. Gitu loh. Jadi ya bisa terjadi formasi abses. Kalau sudah terjadi formasi abses, kemudian atau misalnya belumlah baru infiltrat, itu sampai sekarang masih kontroversial. Ya, ada yang melihat dari diameter infiltrat dari massa tersebut. Ya, kalau kurang dari 10 cm itu open. Kalau lebih jangan. Kita hantam antibiotika, gram positif, gram negatif, anaerob. Ya, ini juga tolong ini ya sama-sama kita pahami. Pola kuman di situ bukan cuma gram positif negatif, tapi ada anaerob. Sehingga kita berikan antibiotika minimal satu broad spectrum dan satu anaerob. Kalau misalnya cuma broad spektrumnya ini lebih ke arah mana? Ambil yang lebih ke arah gram negatif. Ya. Kalau mau ada istilah triple drugs, biasanya triple drugs itu spasporin generasi kedua atau pertama, tambah gentamisin untuk gram negatifnya, tambah metronidazole. At least tapi 2 ya, broad spektrum yang lebih ke arah gram negatif tambah anaerob metronidazole. Nah, kalau konservatif yang benar, pasien imobilisasi dengan posisi Fowler, gitu ya. Kemudian bahkan ya seperti biasa lah ya. Nah, itu boleh kita observasi secara klinis apakah terjadi perburukan atau enggak. Dan diinformasi sama pasiennya bahwa next dia akan harus tetap jalani appendektomi, tapi elektif, gitu ya. Karena kan patologinya atau etiologinya adalah obstruksi. Ya, tadi kita harus sepakat, sekali obstruksi tetap obstruksi. Tapi kalau misalnya sudah terbentuk formasi abses dengan tanda-tanda gejala yang jelas, pasien takikardi, ada demam, lekositosis tinggi segala macam, nyerinya jelas, itu buka. Dan biasanya formasi abses itu memang yang paling sering terjadi itu formasi abses. Formasi penunjangnya kalau menurut saya sama porsinya, ya masih bagian dari 20%. Tetap anamnesis, onsetnya kapan, terus gejalanya apa, tetap aja 80% itu physical diagnosis. Keputusan antara buka atau tidaknya. Itu mungkin ya, yang pertama. Udah. Itu ya Dr. Febri. Baik Dr. Deden, jadi memang kita perlu analisa dari physical diagnostik, berapa ukurannya dokter ya. Kalau ukurannya di bawah tadi izin 10 cm ya dokter ya. Ya di bawah 10 cm mungkin masih layak operable, tapi kalau di atas itu mungkin perlu salah satunya triple atau double drugs untuk treatmentnya dengan pasien diistirahatkan posisi Fowler, diet seperti biasa untuk direncanakan elektif appendektomi ya dokter ya. Untuk kasus itu dok, apakah laparoskopi masih ada jalannya dok sesuai tema kita hari ini dok? Sama, indikasi laparoskopi dengan open itu tetap sama, indikasinya sama. Cuma bedanya laparoskopi ini bisa jadi diagnostik dulu. Ya maksudnya gini ya, masuk ya satu lubang, tak di umbilikus intip, operable nggak nih, gitu kan? Operable, lanjut, gitu loh. Itu bedanya. Jadi ya diagnostik aja dulu gitu loh. Tapi bisa kita lanjutkan menjadi terapeutik. Sementara kalau konvensional kita nggak ada istilah coba-coba ya, intip-intip nggak ada. Itu aja sih bedanya. Ya dokter. Memang perlu dilema kita di sini mengkomunikasikan, menjelaskan ke pasiennya dokter ya untuk sebelum operasinya dokter ya. Baik dokter, saya izin pertanyaan selanjutnya. Mohon maaf tadi ada pertanyaan yang terlewat dari Dr. Edi J. Purnama. Pertanyaannya terkait mungkin ini
single incision atau seperti apa ya? Mungkin Dokter Edi nanti boleh diperjelas terkait bagaimana persiapan umbilikus. Biasanya pusar berisi kotoran dan lain-lain. Mungkin ada penjelasannya dokter, silakan. Oke, jadi ini terkait dengan laparoskopi. Ya, laparoskopi itu apapun, mau appendektomi, mau kolestektomi, apapun pasti port pertamanya masuk di umbilikus. Kecuali ada kontraindikasi atau apa namanya, ada kontraindikasi atau hal-hal yang tidak memungkinkan. Misalnya di situ bekas operasi sebelumnya, ya baru kita hindari. Terus gimana dong biar nggak terkontaminasi? Biar nggak terkontaminasi memang betul. Jadi umbilikus itu harus dibersihkan. Banyak kotoran, ya banyak banget, terutama ibu-ibu, emak-emak yang gendut. Itu bisa mulai operasinya lama, bersihin udelnya dulu. Dalam soalnya gali sumur. Jadi itu benar ya, karena jangan sampai kita infeksi di luka operasi yang dihasilkan. Tindakan kita lakukan dan antiseptiknya tetap harus kita kerjakan. Physical diagnosis itu penting sekali ya, sehingga menghasilkan akurasi diagnosis yang baik ya. Jadi proses itu jauh lebih penting daripada kita diagnosa akhir gitu loh. Diagnosa akhir bisa saja kita meleset, tapi prosesnya harus benar. Itu yang pertama. Kedua, sekarang ini saya mulai melihat bahwa ada beberapa teman-teman ya mulai meninggalkan DD di diferensial diagnosis. Tolong kita budayakan lagi DD. Kenapa saya bilang begini? Karena nanti nauzubillah min dzalik, kadang-kadang kita adalah terkait dengan masalah hukum segala macam gitu ya. Sepanjang kita ada DD-nya, setidaknya itu kita punya artinya pola pikir kita sudah kita pikirkan masalah itu artinya gitu. Jadi kalau meleset, enggak meleset, itu sudah saya pikirkan karena sudah saya tulis dalam DD, gitu.